Kita mulai aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kembali lagi bersama kita mahasiswa FAI Unsika dari program studi PAI 2018 masih dengan orang-orang dan pemateri yang sama. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Gimana puasanya? Masih semangat? Baik. Insya Allah semangat ya. Semangat. Semoga di bulan Ramadan ini segala aktivitas kita, setiap langkah kita menjadi suatu nilai ibadah. Serta semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungannya. Sehingga kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki minggu ketiga dalam kegiatan PKM ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia dari minggu pertama mengikuti kegiatan ini, dan selamat datang. Salam kenal pula kepada teman-teman semua yang baru mengikuti kegiatan PKM di Zoom meeting ini. Insya Allah di kegiatan PKM ini, kita semua akan mendapat suatu keberkahan, pengetahuan, serta ilmu bermanfaat bagi kita semua. Baik, di pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Langsung saja kepada teks hadis yang akan dijelaskan oleh Balkis Hanafiat Gunawan. Dipersilahkan. Teks hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Biasana fala taqdamu alaih wa idza waqa'a bi aradihu wa antum biha fala takhruju firaram minhu rawahul Bukhari. Nah, yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai di daerah Sar, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5730. Nah, sekian hadisnya. Nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh Nida dan sahabat kepadanya. Saya persilahkan. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya, jelas ya? Kan tadi isi hadisnya yang dibacakan oleh saudara Akis, yaitu adalah jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, dan janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Kan dari isi hadis ini sudah jelas ya bahwasanya ketika kamu mendengar ada wabah di suatu wilayah, janganlah kamu datang. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita ini terkena virus tersebut. Maksudnya seperti yang menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, dia kembali pulang. Kenapa kembali pulang gitu kan?
Hal itu bukanlah keinginan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Jadi kita itu menghindari suatu wilayah yang ada wabah, yang terkena wabah, agar terhindar dari suatu kebinasaan. Ketika ada wabah, terus kita masuk ke dalamnya, khawatir suatu wabah itu, suatu virus itu akan terkena kepada kita kan. Istilahnya kita samakanlah dengan kondisi COVID-19 sekarang gitu kan. Kita tidak boleh kan tidak boleh gimana ya? Tidak boleh berangkat ke luar negeri ya gitu. Terus dari luar negeri juga nggak boleh masuk ke dalam negeri. Jangankan ke luar negeri gitu kan. Keluar kota pun kita tidak boleh. Malahan sekarang ini adalah booming tidak boleh mudik gitu kan. Kenapa? Itu dikhawatirkan virus yang virus tersebut meluas penyebarannya. Jadi tidak boleh adanya kita mendatangi suatu wilayah tersebut. Dan tidak boleh kita pula keluar. Ketika kita ada di dalam suatu wilayah tersebut, kita pun tidak boleh keluar dari wilayah itu. Kenapa? Karena virus itu kan, wabah itu tidak terlihat. Kita tidak pernah tahu bahwasannya ketika kita keluar, kita sedang membawa virus atau tidak. Sehingga ketika kita keluar nanti dikhawatirkan penyebarannya itu makin meluas. Nah, jadi wabah yang terjadi di Indonesia ini bukan hanya sekali pada 2 kali saja gitu kan. Melainkan zaman Rasulullah pun wabah ini sudah ada. Kan dari minggu pertama sudah kita jelaskan bahwasanya ada 5 macam-macam wabah. Ada 4 macam wabah kan. Yang itu wabah Taun Amwas, Fatayat, Al-Jarif, dan yang satu lagi apa ya? Itulah. Nah, dan suatu peraturan lockdown, larangan mudik, larangan keluar masuk wilayah itu bukan semata-mata dari peraturan pemerintah saja, melainkan dari zaman Rasulullah pun sudah terjadi seperti ini dan sesuatu yang dan pencegahannya pun seperti ini gitu. Itu lockdown. Dan kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Boleh saja dibolehkan bagi orang yang yakin dan tawakal bahwasanya nggak apa-apa, masuk aja ke situ. Kita yakin bahwasanya kita nggak akan kenapa-napa, misalkan gitu. Boleh. Dalam hadis juga dapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah, sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang. Kelompok ulama lain mengharamkan keluar masuk dari wilayah terpapar. Gimana sih? Ini teh. Coba diulangi lagi ya. Dalam hadis ini juga dapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut, gitu kan. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Jadi terdapat perselisihan pendapat mengenai suatu larangan gitu ya, berada di suatu larangan untuk keluar masuk suatu wilayah yang terkena wabah gitu. Sebagian dari mereka memperbolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah, sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan, namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas kan. Yang tadi itu tidak boleh mendatangi wilayah yang terkena wabah dan tidak boleh keluar jika kamu sudah berada di tempat wabah itu kan, kurang lebih seperti itu. Inilah pendapat yang tajri Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah yang aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu taun? Katanya gitu kan. Taun itu wabah ya. Beliau bersabda, taun itu adalah kelenjar seperti kelenjar unta yang barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Seperti itu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahrul. Cek, Adam. Jelas ya suaranya? Jelas.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Maida. Nah, kenapa sih para ulama ada sebagian yang melarang untuk keluar dari wilayah yang terpapar wabah? Nah, para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar wilayah yang terpapar wabah. Di antaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi semua, keluar meninggalkan wilayah yang terpapar wabah, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Terus, andaikan diwajibkan untuk keluar di wilayah yang terpapar wabah, maka yang akan keluar hanyalah orang-orang yang kuat lagi mampu saja. Hal ini tentu akan menghancurkan hati orang-orang yang lemah. Nah, teman-teman, terus hikmah lainnya juga yaitu menghindari pengandaian yang dilarang. Contoh, seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat. Maksud kenapa dilarang berandai-andai di sini, karena kembali lagi teman-teman kepada hakikat takdir bahwa kehidupan dan kematian kita sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, teman-teman, dalam ayat ini sudah jelas bahwa hidup dan mati sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wabah seperti COVID-19 ini, merupakan salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada umat manusia untuk mengukur sejauh mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi, ya. Nah, terus gimana dong kalau misalkan mati karena terpapar COVID-19? Apakah termasuk syahid atau tidak? Nah, teman-teman, dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ata'unu syahadatu likulli muslimin. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian akibat wabah adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, teman-teman, jadi intinya dalam hadis ini, mati dalam terkena wabah sekalipun termasuk syahid jika orang tersebut pada saat hidup dan menghembuskan napas terakhirnya, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini audiens pada kemana? Nih, semoga kegiatan ini menjadikan banyak keberkahan dan menjadikan kita menambah ilmu pengetahuan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi hadisnya sudah dibacakan oleh Saudari Balkis dan yang syarahnya juga tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan secara detail, secara rinci oleh Saudari Maida dan Saudara Syahrul. Teman-teman kita semua itu hebat-hebat sekali cara menjelaskannya, alhamdulillah. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu pelajaran apa yang bisa diambil, yang bisa diimplementasikan pada hadis yang tadi dibacakan oleh Balkis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, PPT-nya Tia boleh? Udah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah. Udah ada. Waktunya Nabi tidak lagi. hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke
wilayah lain. Ini yang dimaksud dengan karantina wilayah ataupun lockdown. Jadi Nabi tidak hanya melarang umatnya untuk masuk ke wilayah yang terpapar wabah. Apa sih penyebabnya Nabi itu melarang umatnya untuk masuk ke wilayah yang terpapar wabah? Sudah dijelaskan tadi oleh Saudari Maida sangat detail sekali bahwasanya takutnya umat yang tidak terpapar wabah akan ikut terpapar wabah bila masuk ke wilayah yang di situ ada wabah. Dan juga Nabi melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tersebut tidak menyebar. Jadi Nabi melarang dua kegiatan umat. Yang pertama itu masuk wilayah yang terpapar wabah, dan yang kedua penduduk yang wilayahnya terpapar wabah tidak boleh keluar ke wilayah lain yang tidak terpapar wabah. Hal ini membuktikan bahwasannya mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang medis. Jadi mukjizat Nabi itu banyak sekali ya. Sebagiannya yaitu beberapanya dari bidang medis ya, ini melarang umatnya masuk ke wilayah yang terpapar wabah dan melarang umat yang terpapar wabah keluar dari wilayahnya ke wilayah lain. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Jadi yang sekarang dialami oleh kita PSBB, lockdown atau karantina wilayah ini menjadi upaya dan mengimplementasikan atau menerapkan yang dibawakan oleh Nabi pada waktu itu, pada saat wilayah Nabi tersebut terpapar wabah, dan juga menjadi upaya menekankan angka penurunan pada penularan pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya lockdown atau karantina wilayah di Indonesia ini, khususnya umumnya di negara yang ada di dunia, menjadikan upaya untuk terbebas dari COVID-19 atau corona. Sebagian ulama juga membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah. Yang tadi dijelaskan bahwasanya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, yang tadi dijelaskan secara detail oleh Saudara Syahrul. Jadi takdir kita mah ya mati gitu. Dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Jadi kita lari nih ke wilayah yang emang nggak terpapar COVID, tapi kitanya membawa COVID gitu ya. Berarti ujung-ujungnya wilayah tersebut yang tidak terpapar COVID akan kena oleh kita semua. Jadi kitanya yang yang menularkan COVID tersebut ke wilayah itu kan sebagai dosa lah intinya gitu, membawa penyakit. Kan kata pemerintah juga lockdown, diam di rumah, jaga jarak, memakai masker dan lain sebagainya, mencuci tangan dengan sabun. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Seperti kita membeli obat-obatan ke apotek, boleh menggunakan masker, atau kita berobat dengan menggunakan masker, hand sanitizer jangan lupa, dan mencuci tangan. Ingat 3M, saya mah 3M aja, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, asal jangan di sungai, dan memakai masker, asal jangan pakai sarung paranti sholat, pakai masker. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi pelajaran yang dipetik bahwasanya mukjizat yang emang wilayahnya tersebut terpapar COVID dilarang keluar ke wilayah yang lain yang emang steril, tidak terpapar COVID atau wabah. Semoga dengan adanya lockdown di wilayah Indonesia ini atau karantina wilayah ini menjadikan kita terbebas dari COVID, dan ingat bahwasanya kita masih melawan COVID ini, dan semoga kita semua yang ada di sini menjadikan bahwasannya wabah ini menjadikan
pelajaran bagi kita, dan bahwasanya musibah itu kepada orang yang mukmin seperti kita, kepada orang yang muslim, kalau ajab itu kepada orang-orang yang kafir. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari beberapa materi yang tadi sudah dijelaskan, kalau belum ada yang paham, silahkan ditanyakan. Sebelum ditutup, mau ngomong dulu boleh? Boleh, silahkan. Boleh. Ya, sebelum ditutup ya, jadi nggak ada yang nanya nih, jadi gimana ya kesannya gitu. Jadi dampak dari COVID-19 di Indonesia itu sangat banyak sekali. Padahal itu kan bisa jadi pertanyaan, apa dampak COVID di Indonesia, itu kan boleh. Banyak sekali ya dampaknya, ada ekonomis, ada sosiologis, nggak bisa bukber, ada kepada pendidikan, psikologis, kepada pendidikan itu mental. Banyak. Ya contohnya itu kepada ekonomis. Jadi pas pertama datangnya COVID ke Indonesia itu kan serentak pabrik-pabrik PSBB selama hampir sebulan, hampir 1,5 bulan itu kan menjadi dampak ekonomi sekali pada keberlangsungan hidup masyarakat. Ada yang emang pesimis, ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya, yang balik gitu ya. Sosiologis berdampak sekali. Biasanya kan irema-irema atau DKM masjid itu merayakan Isra Mi'raj, merayakan Maulidan. 1,5 tahun ke belakang itu nggak ada yang semacam itu. Jadi sosiologisnya itu kurang, komunikasi antar masyarakat ini itu berkurang. Itu sangat berdampak sekali di Indonesia. Sampai-sampai sekarang kan irema-irema sekarang malas gitu buat acara, padahal sekarang udah menurun gitu kan penularannya. Dampak kepada pendidikan, selama 1,5 tahun ini sekolah gak masuk gitu kan. Kelas 1 belum pernah yang namanya upacara gitu kan, belum pernah yang namanya LDKM dan sebagainya, PKKMB. Kalau di sekolah dasar itu apa? MOS ya. Jadi komunikasi antar siswanya itu kan berkurang, dan komunikasi antar siswa dan gurunya itu berkurang. Itu bisa menyebabkan psikologisnya juga terganggu, mentalnya juga terganggu. Jadi disarankanlah kepada orang penularan yang enggak begitu meningkat, alangkah baiknya pada bidang pendidikan itu dibuka kembali sekolah tatap mukanya. Dan soalnya sekolah online itu kan hanya beberapa jam megang HP-nya itu, tapi kan berdampak sangat negatif sekali kepada anak-anak sekolah. Sekian kesimpulan dari saya. Nggak ada yang nanya, jadi saya paparkan. Tadinya kalau ada yang nanya itu nanti saya paparkan, jadi dipaparkan saja. Sekian kesimpulannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga minggu depan ada yang nanya dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang emang wah gitu pertanyaannya. Baik, terima kasih Ali telah menambahkan pendapatnya. Mungkin pemaparan materi hari ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.